Hai Virgo, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Gimana Oktober ini? Semoga baik-baik aja untuk Virgo ya. Kita udah ngelewatin awal Oktober kan. Di bulan ini energinya nggak ada gerhana bulan ya, cuman ada gerhana matahari. Gerhana bulan udah lewat bulan lalu, tapi kita punya purnama yang nggak pernah miss ya, nggak pernah lewat. Pasti ada purnamanya. Kali ini purnamanya di Aries dan termasuk yang intens juga karena dia bersinggungan dengan Pluto di Capricorn dan juga Mars di Cancer ya. Dan di Aries itu sendiri juga ada Chiron yang retrograde di Chiron retrograde ya di Aries. Dan dia bersinggungan juga dengan Jupiter yang retrograde di Gemini. Jupiter retrograde itu tanggal 9 ya. Dan Pluto direct dari Capricorn kan sekarang masih retrograde ya. Pluto tanggal 12 dia direct di Capricorn. Jadi ya, kalau ada perubahan-perubahan itu ya akan lebih signifikan energinya di saat dia lagi direct. Oke. Kita lihat dampaknya untuk Virgo di bulan ini. Kita buka aja ya kartunya ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi pesannya sangat mungkin juga buat kalian. Oke. Jangan lupa nonton rising atau ascendant sign kalian, juga moon sign dan sun sign kalian. Hampir semuanya rata-rata kan ngelihat sun sign-nya ya. Tapi jangan lupa kalau bisa, kalau tahu ya, nonton juga moon sign dan rising sign karena ini general reading. Oke, apa yang Virgo perlu ketahui di bulan Oktober ini? Tema Virgo di bulan ini Ace of Swords kebalik. Lala. Dan energi Virgo kali ini, saat ini, Eight of Swords. Eight of Swords. Apa yang perlu Virgo syukuri di bulan ini? Nine of Swords. Baiklah. Apa yang perlu dirilis oleh Virgo bulan ini? Three of Swords. Semuanya swords. Semuanya swords. Wow. Dan obstacles atau rintangan Virgo di bulan ini. Three of Cups. Saran dan petunjuk untuk Virgo di bulan ini. Five of Wands. Under the deck. The Star. Begitu banyaknya kartunya. Kok nggak oke ya? Tapi kita lihat aja ya. Kita lihat. Apa yang bisa kita kembangkan dari kartu-kartu ini ya. Anyway. Ya. Tema Virgo di bulan Oktober ini adalah tidak adanya kejelasan. Ace of Swords kebalik. Tidak adanya keputusan. Tidak adanya pencerahan. Keterlambatan, ya kan? Yang ini ada keterlambatan. Ada postpone, penundaan akan sesuatu keputusan. Atau komunikasi atau informasi yang mungkin datangnya akan terlambat. Oke. Energi Virgo saat ini Eight of Swords. Khawatir. Ini energi Gemini by the way. Jupiter di Gemini yang lagi ya, yang juga retrograde tanggal 9 kan. Gemini buat Virgo itu ada di
karir, reputasi, status, visi jangka panjang. Ya. Jadi kalian sedang mengkhawatirkan karena kalian kurangnya informasi atau komunikasi atau keputusan, ya kan, tidak adanya keputusan. Jadi kalian sifatnya khawatir akan hal-hal yang belum kalian ketahui. Nah, karena memang Jupiternya lagi di situ, ya kan, Jupiter juga lagi retrograde, dan itu bersinggungan dengan itu si Chiron, ya, si Chiron yang juga lagi retrograde, ya kan. Itu trauma kita yang mesti dihealing. Baiklah, gitu. Trauma yang mesti dihealing, dan itu ada di Aries, ya kan. Dan ada purnama di Aries, ya kan. Ada sesuatu yang ending. Nah, Aries itu buat Virgo di mana sih energinya? Itu ada di rumah ke-8. Bagaimana kita berbagi, ya, dalam kebersamaan atau dalam hal-hal yang sifatnya milik bersama. Jadi kalau ada yang emang ada trauma, ada yang perlu di healing, ya kan. Trauma itu bisa kita dapatkan dari saat kita kecil, ya, dari kehidupan masa lalu kita, atau bahkan kita dapatkan atau diturunkan, ya, oleh sebagai warisan gitu. Ya, trauma-trauma itu bisa kita wariskan, diwariskan juga gitu dari orang tua, dari kakek, nenek, whatever, ya. Tuh. Jadi, dan ini bersangkutan dengan karir, status, reputasi, dan juga long term vision, ya, visi jangka panjang kalian. Nah, dan Jupiter di retrograde, dimanapun kalau lagi energi lagi retrograde, entah itu Jupiter, entah itu Chiron, entah itu Merkuri, apapun itu, kalau lagi retrograde, gunakan untuk mawas diri, introspeksi, ya. Karena Jupiter itu juga kan planet of luck. Ya, dia membawa keberuntungan loh. Dan dia juga bawa berkah spiritual. Jadi jangan sampai kita itu terdibatasi oleh trauma-trauma kita dalam mengambil keputusan, ya. Karena kalau kita berangkat dari kekhawatiran-kekhawatiran kita nih, ya, itu nanti yang berwujud, gitu loh. Jangan karena kekhawatiran kita berangkat, gitu. Virgo kan suka terkenal dengan realistis, ya, Bu. Dengan yang realistis. Nggak mau dibilang optimis, nggak mau dibilang pesimis, bilangnya realistis. Padahal kalau bicara tentang yang belum kita ketahui, yang namanya realistis itu adalah hadapin. Nggak perlu positif, nggak perlu negatif, nggak perlu pesimis, nggak perlu optimis. Hadapin aja udah. Gitu loh. Melihat segala sesuatu bagaimana adanya. Nggak usah kita kontaminasi dengan persepsi kita sendiri. Karena persepsi kita itu sendiri terkontaminasi oleh pengalaman-pengalaman kita yang mana mungkin ada trauma tadi, gitu. Jadi jangan sampai trauma kita itu misleading, gitu. Karena kalau udah trauma, biasanya kita, kebanyakan orang tuh, common people gitu ya, kebanyakan itu selalu mencoba menghindari deh, supaya menghindari. Ntar gini lagi, ntar gitu lagi. Gue tahu nih, gue udah pernah nih kayak gini, jadi gue nggak mau kayak gini. Gitu. Itu kan berarti berangkatnya dari trauma, gitu. Padahal walaupun kita nemuin orang yang sama, belum tentu dia sama yang lalu, gitu loh. Tapi kan kita punya ini, ada kayak layer, ya, yang ngebatasin kita. Jadi kan ngebatasin. Nah, si Jupiter ini bagaimana kita melampaui batasan-batasan gitu, batasan-batasan kita itu, yang kita bentuk dari mindset, pola pikir, perspektif, dan juga pengalaman kita sendiri. Gitu. Nah, ya. Dan plus di purnama, dengan energi purnama di Aries ini juga bersama dengan itu tanggal 17 tanggal 18 Venus pindah sign, meninggalkan Scorpio masuk ke Sagittarius. Buat Virgo, it's a good thing happen at home. Jadi ada sesuatu yang menyenangkan tentang rumah, tentang properti, tentang keluarga di rumah tangga, ya.
ada sesuatu yang menyenangkan di situ karena Venus is all about money, relationship, and harmony, ya kan? Nah, jadi mungkin ada yang harus berakhir tapi di mana namanya di dalam bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan itu mungkin karena purnama ya. Purnama kan konotasinya ending ya. Ending itu karena ending itu ada beginning. Jadi kita nggak bisa beginning mulu. Kadang harus kita selesaikan dulu sesuatu untuk bisa memulai yang lain gitu loh. Ya. Jadi kalau mungkin kalian punya partnership, jadi rumah ke-8 itu, rumahnya Aries buat Virgo itu juga tentang joint venture, ya. Kalau kalian umpamanya sekarang kolaborasi sama A, dan kalian mau mulai lagi kolaborasi dengan si C, kalian harus ngelarin dengan A dulu baru bisa memulai yang C, gitu. Contoh aja, itu bisa kayak gitu. Nah, apa yang perlu disyukuri oleh Virgo? Ini kontradiktif dari kekhawatiran itu sendiri ya. Virgo dapat Nine of Swords. Nine of Swords. Di apa yang perlu kita syukuri. Nah, ya kan. Sampai kita nggak bisa tidur gitu kan. Kita khawatir nih. Tapi kekhawatiran itu juga kadang kita perlu syukuri juga gitu loh. Karena memang dalam bentuk lain dari kekhawatiran itu adalah kita mencoba untuk Virgo lagi paling jago tuh. Mengantisipasi segala hal yang namanya ini paling buruknya begini. We can see the worst side gitu. Kita bisa ngelihat gitu. Kalian bisa ngelihat mana yang paling buruknya. Oke, ini gitu. Mengetahui itu aja. Kita harus bisa bersyukur itu karena dengan kita mengetahui dan kita bisa menyiapkan mental kita untuk segala hal yang lebih buruk gitu loh. Apapun itu. Dan ini lagi-lagi ini energi Gemini ya. Jupiter Gemini tadi ya. Kalaupun gue harus, jadi istilahnya kalaupun gue harus ngadapin, lo akan hadapin gitu. Seburuk-buruk apapun tuh akan lo hadapin gitu. Dan mentalitas yang itu tuh yang perlu kalian syukuri. Jadi jangan takut. Yang gue yakin Virgo nggak semuanya ya bisa, tapi mereka sangat grounded. Virgo tuh rata-rata sangat grounded. Dia selalu mengkalkulasikannya dan mengorganisasikan segalanya tuh. Makanya dia dalam membangun apapun itu selalu detail oriented ya. Nah, kekhawatiran kalian membuat kalian tuh jadi detail oriented. Semuanya itu step by step itu udah kalian ini. Itu yang kalian perlu syukuri. Gitu. Dan apa yang kalian perlu release? Trio Swords. Ini energi Libra. Ngomong energi Libra, kita masih di seasonnya Libra, ya. Di seasonnya Libra ini, berarti kan gue harus ngomongin gerhana matahari ya. Gerhana matahari karena di Libra, semuanya di Libra. Merkuri di Libra, bulan ini di Libra, matahari di Libra, South Node di Libra, apalagi Lilith di Libra, ya. Kekecewaan, ini kekecewaan, sakit hati, ya, yang kalian selama ini pegang, endap, ya, kalian umpetin, kalian abaikan, gitu ya. Lilith juga di Libra, ya. Tentang apapun yang kalian miliki saat ini, ya, itu ada saatnya kalian lepaskan. Jadi healing kan. Kalau umpamanya kalian merasa nggak pernah diakuin, nggak pernah dapat pengakuan gitu ya, itu jangan sampai sisi emosional yang itu kalian abaikan lagi, hadapin juga dan lepaskan gitu.
Karena Mars ini kan gerhana matahari itu semua planet-planet itu ya yang lagi di Libra itu bersinggungan dengan Mars di Cancer. Ya. Itu membuat kalian jadi rasa kalian ditolak, rasa kalian nggak diterima, nggak diakuin, rasa-rasa itu, rasa kekecewaan dan sakit hati yang kalian selalu coba abaikan dan kalian endek terus gitu ya. Itu sangat berpengaruh dengan bagaimana kalian berperilaku terhadap teman-teman, lingkungan sekitar, ya, network kalian. Ya. Jadi kalian selalu mencoba, jadi dampaknya itu kalau karena kita nggak pernah diakuin, kalau kita nggak pernah diterima, itu kita selalu mencoba menerima orang lain gitu. Padahal jelas-jelas orang lain itu nggak ngelayak untuk kita terima. Artinya kan kita kita masih di dalam lingkup mencoba mengabaikan diri kita sendiri gitu. Sakit hati itu gitu kan masih belum lepas, masih belum bisa kita akui juga. Obstacles. Karena kan sebenarnya pengakuan yang paling valid adalah dari diri kita sendiri. Ya nggak? Anyway, obstacles atau rintangan Virgo di bulan ini adalah having fun. Go out and having fun. Ngumpul-ngumpul, reuni, kok jadi obstacles gitu kan? Karena kalau kalian banyak khawatir kan kalian wajar-wajar aja nggak sih gitu? Ya gue masih gini, gue harus gini, jadi nggak bisa relax gitu, nggak bisa enjoy gitu, nggak bisa having fun gitu kan? Ini energi Cancer, ya kan? Energi Cancer. Lagi-lagi, obstacles adalah having fun dengan teman-teman. Jangan terlalu mikirin namanya pekerjaan, apapun itu ntar ke depannya gimana gitu kan. Terlalah. Dan saran atau petunjuk untuk Virgo di bulan ini, Five of Wands. Five of Wands ini energinya Leo. Buat Virgo itu adalah di rumah ke-12. Five of Wands itu bisa konflik, bisa juga kerjasama dan kolaborasi. Ya, di sini kelihatan seperti konflik, ya. Tapi di sini adalah bisa juga dibilang argumentasi, ya. Untuk hal-hal yang sifatnya kegelapan. Ini ada pertarungan spiritual asik. Karena di rumah ke-12 ya Leo di rumah ke-12 itu kan rumah ke-12 itu kan termasuk spiritual, karma, alam bawah sadar, hal-hal yang sifatnya gelap, nggak jelas, ya kan di luar kemampuan kita bernalar, kan? Ya di sini kita diminta untuk ungkapkan aja, ekspresikan aja, gitu. Karena kadang bentuk kolaborasi itu sifatnya argumentatif. Apalagi untuk sesuatu hal yang sifatnya kita belum tahu. Ya ungkapin. Jangan nebak-nebak. Nggak perlu kita khawatir untuk yang namanya argumentasi. Ox. Dan alam bawah sadarnya Virgo ada the star. Ini energinya Aquarius. Ada wish fulfilled. Ada yang terwujudkan, ada yang termanifestasikan. Ya. Dalam mungkin ada pekerjaan, ya. Ada yang termanifestasi. Tapi ini juga masih harus di-healing ya. Untuk melepaskan energi-energi yang udah gak selaras lagi dengan kita. Kelarin dulu semuanya supaya benar-benar bentuk dari manifestasi itu berdasarkan harapan-harapan kita yang sejatinya kita. Bukan harapan-harapan akan sekitar kita.
untuk kita wujudkan, tapi murni sejatinya kita yang kita dapat, yang kita manifestasikan. Oke, segitu aja Virgo. Semoga resonate. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share. Makasih udah nonton.